Film ini menceritakan seorang penulis buku bernama David. Dia sedang di atas panggung menceritakan kisah hidupnya. David adalah seorang pekerja kantoran. Dia termasuk pegawai teladan dan bosnya tidak memiliki keluhan sesuatu tentangnya. David ini sangat hobi bersepeda dan dia sangat cinta dengan sepeda. Pada suatu hari, David menghadiri sebuah pesta bersama temannya. Dan David diberi sebuah obat oleh Eliza. Eliza ini adalah salah satu teman dekatnya David. Lalu David berinisiatif untuk mengganti musik di pesta itu dengan musik yang cukup santuy. Dan hal itu diketahui oleh seorang wanita mantap bernama Kate. David pun mengatakan kepada Kate bahwa dia adalah seorang penulis di sebuah blog tentang musik. Dan Kate pun mengajak David berdansa. Awalnya David sangat enggan. Akan tetapi David menyukai Kate. Dan David pun berdansa dengan Kate hingga akhirnya Kate pergi ke kamar David. Dan mereka pun hendak bercumbu. Tapi Kate tidak jadi bercumbu dengan David. Karena ternyata Kate memiliki seorang kekasih yang bernama Simon yang sedang bersekolah di asrama. Jadi Kate ini jarang bertemu dengan pacarnya itu, sehingga lapis legitnya yang wangi itu sangat-sangat terjaga. Mendengar hal itu, David awalnya sempat kecewa karena Kate telah memiliki pacar. Akan tetapi Kate merupakan orang yang sangat menyenangkan dan juga sangat baik kepada David. Keesokan harinya, David masih melakukan aktivitasnya dan bekerja di kantoran. Beberapa saat, ia sempat chattingan dengan temannya, yaitu Mike. Dan David menceritakan tentang Kate, bahwa dia sedang jatuh cinta dengan wanita itu. Mike sebagai teman yang baik mensupport hal tersebut. Lalu, Mike mengajak David datang ke pesta lagi. Dan David pun menyetujuinya. Ketika David sampai ke pesta ini, dia merasa hampa di dalam pesta tersebut. Dan akhirnya David pun pergi dan menelpon Kate untuk pergi ke suatu tempat. Kate pun merasa senang. Dia pun mengiyakan ajakan David. Seiring berjalannya waktu, David dan Kate pun sering bersama hingga akhirnya Kate memberi izin ke David untuk menikmati lapis legitnya yang wangi itu. Hari-hari David sangat spesial karena ditemani oleh si wanita mantap bernama Kate ini. Meskipun Kate memiliki seorang kekasih, tapi hal tersebut tidak merubah rasa cinta David kepada Kate, dan begitupun sebaliknya. Kemudian David pun mengunjungi ibunya di rumah, dan menceritakan bahwa ia sangat senang bekerja di kantor tempat dia sekarang bekerja. Lalu saat jam istirahat, David melihat ada pesan masuk, dan ternyata pesan itu dari Kate. Dan Kate mengatakan ia mempunyai dua berita baik. Yang pertama adalah Kate diterima kerja di kantor hukum. Dan berita kedua, Kate putus dengan pacarnya, yaitu Simon. Hal itu pun membuat David merasa lega, dan akhirnya mereka pun resmi pacaran. Namun di sini, Kate masih bingung dengan tempat tinggal, karena dia tidak punya tempat di Brooklyn. Dengan kesempatan emas tersebut, David pun mengajak Kate untuk tinggal di apartemennya, dan tinggal sekamar dengannya. Kate pun menyetujui hal tersebut, dan akhirnya David dan Kate tinggal bersama. Dan di sini kalian tentu sudah sangat paham apa yang akan terjadi. Semuanya tidak akan jauh dari hal yang mantap-mantap. Kemudian David pun menceritakan hal tersebut kepada kedua sahabatnya, yaitu Joe dan Mike. Mike setuju saja dengan Kate tinggal bersama David. Tetapi dia menyuruh David untuk waspada, karena dia baru saja kenal dengan Kate. Sedangkan Joe tidak setuju, karena Kate adalah orang asing, dan tidak seharusnya David mengajak orang asing tinggal bersama. Dan David menanggapi hal tersebut dengan santai, karena dia menganggap Kate tidak seburuk itu. Dan David juga sangat mencintai dan percaya dengan si mantap Kate. Keesokan harinya, suasana begitu sunyi di kantor tempat David bekerja. Dan David akan masuk ke ruangannya. Bos David menyuruhnya untuk menemuinya. Nah, ternyata di sini karena kondisi perusahaan yang lagi buruk, bos David pun ingin memecat David. Lalu David pun disuruh mengembalikan semua fasilitas kantor dan merapikan meja kerjanya. Di saat yang bersamaan, Kate mengabari David bahwa selama magang dia tidak dibayar sepeser pun selama 6 bulan. Lalu David pun bilang dia juga baru saja dipecat dari pekerjaannya. Kemudian David pun berusaha untuk menenangi dirinya, dan dia pun berkunjung ke rumah orang tuanya. Akan tetapi dia tidak mau memberitahu orang tuanya bahwa dia sudah dipecat dari pekerjaannya. Singkat cerita, David mendapatkan sebuah ide saat dia sedang menulis sebuah cerita.
dan mendengarkan sebuah lagu tentang ganja. Ia pun berniat untuk menjadi pengedar ganja dan dia memakai uang tabungannya sebagai modal. David kemudian menghubungi temannya yaitu Eliza dan memberitahu bahwa David akan masuk ke bisnis haram itu. Lalu David pun menceritakan rencananya kepada Kate bahwa ia akan menjadi pengedar ganja. Tetapi Kate bingung apakah harus setuju atau tidak, karena dia merasa perbuatan David punya resiko yang sangat tinggi, terutama jika ditangkap oleh polisi. David pun mengatakan dia hanya sementara saja menjadi penjual ganja, dan dia akan menabung untuk membuat suatu usaha dari hasil bisnis haram itu. Dengan penjelasan itu, Kate pun mengerti dan menyetujui keputusan David. Lalu David pun dikenalkan oleh Eliza ke salah satu bandar bernama Ace. Dan David pun mengambil barang haram tersebut lewat Ace. Awalnya, Ace tidak percaya bahwa David bisa menjual ganja. Dan David pun membeli barang haram itu seberat 2 ons untuk permulaan. Ace pun memperingati David bahwa David harus berhati-hati jika berjualan. Dan jangan pernah mengatakannya kepada siapapun tentang bisnis haram ini. Singkat cerita, dengan begitu polos dan begitu santuinya, David mempromosikan kepada teman-temannya bahwa dia sekarang kini menjual ganja. Akan tetapi, penjualannya di awal tidak begitu mulus. Belum ada orang yang mau membeli barang haram itu melalui David. Lalu Kate ingin memberitahu David bahwa ia ingin membeli sofa di sebuah website jual beli, yang mana nantinya sofa itu akan menjadi sofa yang empuk untuk mereka berdua. Dan alangkah bangsatnya, David malah tidak menanggapi Kate dengan serius. Dia malah mencoba mencari ganja di internet. Dan ternyata ada beberapa yang menjual. Sontak hal itu membuat Kate sedikit marah kepada David. Dan sepertinya malam itu Kate tidak memberikan kenikmatannya kepada David. Akhirnya David mencoba menjual ganja di internet dan memberi nomor teleponnya lewat internet. Tidak lama ada yang menghubungi David dan ingin barang haram itu diantar segera. Lalu David pun bergegas pergi menaiki sepedanya dan menemui wanita bernama MG. Awalnya David sangat takut jika yang menghubunginya adalah polisi. Tetapi MG bukanlah polisi, dia hanya butuh barang haram itu. Akhirnya MG membawa David ke sebuah gang belakang apartemen miliknya untuk melakukan transaksi. MG pun meminta David untuk datang lagi esok harinya. Dan MG kini menjadi pelanggan tetapnya David. Nah, dengan promosi lewat internet, David pun mendapatkan banyak pelanggan dan dia banjir orderan. Dan David sangat senang karena bisnisnya berjalan dengan sangat mulus dan mendapat cuan dengan hasil yang fantastis. Kemudian di satu hari, David menemui pelanggannya bernama Jeff. Ia adalah orang kaya yang memiliki apartemen mewah. Dan karena pertemuan tersebut, Jeff dan David menjadi lumayan akrab. David juga mendapatkan pesanan dari seorang pengusaha yang ia temui. Dan pengusaha tersebut memberikan uang lebih agar David bisa membeli sepeda baru. Akhirnya David membeli sepeda Pixie yang sangat keren. Kemudian David pun menemui Kate yang baru saja pulang kerja. David juga membelikan Kate sekotak coklat kesukaannya. Dan Kate sangat senang akan hal itu. Kate pun pulang bersama David dengan sepeda barunya ini. Setelah itu David pun menemui Ace untuk membeli barang haram itu lagi. Di sini Ace tidak mengira bahwa David menjadi pengedar yang sangat hebat. Ace awalnya sangat acuh dengan David, tapi akhirnya Ace menjadi akrab dengan David. Sementara itu, David dengan banyaknya pesanan, ia menjadi tidak punya banyak waktu dengan Kate. Begitu juga dengan teman-temannya. Lalu malamnya, Kate mengajak David untuk makan malam bersama. Dan ternyata teman-teman David memberi kejutan kepada David, karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Akan tetapi, David tampak aneh, karena dia salah meminum obat. Yang ia minum bukan yang biasanya, melainkan obat tidur milik Kate. Kate dan teman-teman David pun sangat kecewa, karena David yang sudah berubah. Keesokan harinya, David kembali lagi mengantarkan pesanan barang haram kepada pelanggannya. Dan Kate jadi semakin sering ditinggal oleh David. Dan otomatis, lapis legit milik Kate semakin jarang disentuh oleh David. Di malam harinya, saat David pulang, ia melihat Kate akan bersiap pergi menemui temannya. Kate sangat bosan, karena sekarang dia sering ditinggal oleh David, hingga tidak punya waktu lagi untuk menikmati lapis legitnya.
Di sini David pun hanya bisa diam. Namun sebenarnya dia juga sangat ingin menikmati lapis legit bersama Kate di malam ini. Keesokan harinya, David mengantarkan barang haram ke tempat Jeff. Dan Jeff menyuruh David untuk mengirim portofolio karya tulisnya. Karena perusahaan Jeff sedang butuh penulis. David sangat senang mendengar hal itu dan segera mengirim portofolionya. Lalu saat David pulang ke rumah, dia berbicara dengan Kate. Dan Kate mengatakan bahwa David telah berubah. Dia menjadi orang yang terlalu sibuk, hingga mengacuhkan teman-temannya dan juga mengacuhkan dirinya. Lalu David pun berjanji akan mencoba membatasi kesibukannya dan berusaha hanya bekerja selama siang hari saja. Dan Kate pun setuju akan hal itu. Mereka pun berencana untuk makan malam bersama di restoran Perancis. Lalu saat David mengantarkan barang terakhirnya ke seorang pelanggan, David malah diajak berpesta oleh pelanggannya itu. Dan obat yang diminum David membuat dirinya tak sadarkan diri. Di sini David tidak sadar, ternyata dia sudah bersenang-senang dengan laki-laki tersebut dan juga bersama wanita panggilan. Dia lupa kalau ada janji dengan Kate untuk makan malam bersama. Sementara itu di sisi lain, Kate menunggu David di restoran ini. Namun setelah menunggu sangat lama, David juga tak kunjung datang. Esok harinya, ketika David sudah sadar dan terbangun di kasurnya, dia melihat tembok dan semua coretan bahwa Kate pergi ke rumah orang tuanya dan meninggalkan David. Dari tulisan itu sudah jelas bahwa si mantap Kate saat ini sangat membenci David karena telah mengabaikannya. David yang patah hati dan stres, dia pun merasa sangat bersalah kepada Kate. Kemudian David ingin berhenti di bisnis haram tersebut. Dia pun pergi menemui Jeff untuk mengantarkan paket dan juga menanyakan kabar lowongan yang pernah ia ajukan. Akan tetapi ternyata Jeff tidak memasukkan David ke dalam perusahaannya. Dan David pun kecewa. Hatinya kini semakin kacau. Lalu keesokan harinya, David mengambil stok barang ke tempat Ace. Seperti biasa, setelah transaksi, David pun langsung pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba polisi datang menangkap Ace. Dan Ace menyangka yang melaporkannya adalah David. Namun di sini David tidak tahu apa-apa dan bukan dia yang melaporkannya. Lalu David pun mengobrol dengan Mike dan David ingin meminta maaf kepada Kate. Tetapi Kate tidak mau menjawab ataupun membalas pesan dari David. Setelah itu, Eliza menelpon David melaporkan bahwa Ace tertangkap dan Ace menyangka Davidlah yang melaporkannya. David yang tidak ingin ada kesalahpahaman, dia pun meminta maaf kepada Ace secara langsung. Tetapi Ace tidak terima. Dia tetap menganggap kalau Davidlah yang melaporkannya ke polisi. Akhirnya David dipukuli oleh komplotan Ace. David pun harus babak belur hingga cedera cukup parah. Akhirnya David pun pulang ke rumah dan ia menelpon ibunya. Dia curhat ke ibunya tentang masalah yang sedang dihadapinya. David pun menangis dengan begitu sahdunya. Setelah menangis, David keluar dan menceritakan yang terjadi kepada sahabatnya. Dan sahabatnya ini memaafkan David dan menyuruh David untuk keluar dari bisnis haram itu. Kemudian menemui Kate untuk meminta maaf secara langsung. Dengan semangat yang kini telah terbangun kembali, David pun bersiap untuk pergi ke rumah orang tua Kate. Dengan sepeda santuy ini, David melalui jalan yang cukup jauh dan sampailah ia di rumah Kate. Lalu setelah sampai di rumah Kate, ia melihat ke dalam ada orang tua Kate. Dan David memberanikan diri untuk memencet bel. Kate pun keluar dan menanyakan apa yang terjadi dengan David. Lalu David menceritakan bahwa ia habis dipukuli oleh Ace. Lalu saat David ingin Kate kembali bersamanya lagi, tiba-tiba keluarlah mantan pacar Kate, yaitu si bangkis Simon. David pun terkejut dan dia ingin segera pergi dari sana. Tapi sebelum pergi, David meminta maaf kepada Kate dan ingin Kate kembali bersamanya seperti dulu lagi. Di sini, Kate memberi harapan kepada David dan memberi syarat agar David memiliki pekerjaan yang baik. Lalu, David pun memberikan ciuman mesra kepada Kate di depan Simon. Dan Kate sangat senang dengan ciuman itu. Karena pacarnya dicium seenak jidat oleh David, Simon pun marah dan dia mengejar David. Tetapi, David senang karena bisa kembali dengan Kate. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur cerita dari film Back in Brooklyn.
Kisah pemuda culun yang mendapatkan wanita yang sangat legit bernama Kate. Walaupun Kate telah kembali ke pacar lamanya yaitu Simon, namun di sini David masih ada harapan selama janur kuning belum melengkung. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Yoi banget gak tuh? Film ini mengisahkan tentang pemuda bernama Joe Doucette. Dia adalah karyawan di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang periklanan. Si Om Joe ini memiliki seorang putri yang masih berusia 3 tahun yang bernama Mia Rose dan mantan istri bernama Donna. Sifat dari Om Joe ini bisa dibilang cukup berandalan. Dia suka mabuk, kadang kencing sembarangan, dan hal-hal buruk lainnya. Nah, di suatu malam, Om Joe ini pun punya janji dengan kliennya untuk sebuah proyek iklan. Ketika proyeknya sudah disetujui, dia malah menggoda pacar dari kliennya ini. Dia pun dihajar dan ya mungkin proyeknya akan batal. Setelah itu kita diperlihatkan Joe yang sedang mabuk berat sampai muntah-muntah. Kondisi di tengah hujan, dia pun mendatangi bar milik teman lamanya yang bernama Chucky. Karena sudah larut malam dan kondisi bar juga sudah tutup, Joe tidak diizinkan masuk oleh Chucky. Nah, tidak lama setelah itu, Om Joe pun didatangi oleh seorang wanita yang membawa payung berwarna kuning. Dan inilah awalnya Joe menghilang dari dunia luar. Sebenarnya wanita yang membawa payung berwarna kuning ini adalah salah satu orang suruhan untuk menculik Joe. Setelah itu, dengan kondisi yang telah sadar, Joe berada di sebuah kamar yang mirip seperti kamar hotel. Namun sebenarnya ini adalah kamar isolasi yang mirip seperti penjara. Dengan penuh tanda tanya, Joe sangat keheranan. Mengapa dia bisa ada di kamar tersebut dan sampai kapan dia berada di sana? Di kamar ini Joe diberi makan dan selalu diberi minuman yang sama setiap harinya. Hari demi hari pun telah dijalaninya. Saat ketika Joe tengah menonton TV, dia pun melihat wanita yang memperagakan sebuah gerakan untuk olahraga. Karena sakne, Joe pun melakukan yang mantap-mantap dengan jarinya sendiri. Tidak lama setelah itu, muncul asap di dalam kamarnya. Asap ini akan membuat Joe pingsan. Nah, ketika pingsan, sampel DNA, sidik jari, dan sperma dari Joe diambil oleh orang suruhan yang menculik dirinya. Sampel tersebut bertujuan untuk memfitnah Joe atas pemerkosaan dan pembunuhan terhadap mantan istrinya. Tepat di suatu hari, Joe yang tengah melihat TV melihat berita kematian dari istrinya dan menyisakan anaknya. Kematian itu disebut karena perbuatan Joe sendiri. Di sini Joe difitnah dengan sangat kejam. Bulan demi bulan pun telah dijalani Joe di kamar ini. Karena sangat kesepian, dia pun membuat teman halunya sendiri. Dengan darahnya, Joe pun membuat bentuk wajah pada bantalnya. Dan tidak hanya itu, dia pun sempat menemukan tikus putih yang akhirnya bisa menemani kesepiannya selama ini. Hingga ketika tikus putih mungil ini memiliki anak, hal menyedihkan pun terjadi. Pihak hotel yang menyekap Joe, mereka membunuh tikus tersebut beserta anak-anak tikus itu dan disajikan di sebuah piring untuk Joe. Joe pun sangat panik dan sangat sedih akan hal itu. Karena sangat frustasi, Joe pun sampai berniat untuk bunuh diri, namun gagal. Tahun demi tahun pun telah dijalani Joe di kamar ini. Ketika Joe tengah melihat TV, dia melihat putrinya yaitu Mia yang telah diadopsi oleh orang lain. Dia juga melihat putrinya yang tengah memainkan sebuah alat musik dengan lagu yang begitu indah, sehingga membuat Joe begitu terharu. Karena hal tersebut, Joe pun memiliki semangat baru dan mulai menulis surat untuk putrinya, agar ketika dia telah keluar, putrinya dapat membaca surat-suratnya bahwa selama ini bukan dia yang membunuh ibunya. Joe juga mulai berhenti untuk meminum minuman beralkohol. Tidak hanya itu, Joe juga menyempatkan dirinya berolahraga untuk membugarkan dirinya, agar suatu saat ketika dia telah bebas, dia bisa bertemu dengan putrinya dalam kondisi yang prima dan untuk membalaskan dendam terhadap orang yang menyekap dirinya selama ini.
Setelah berpuluh-puluh tahun Joe berada di kamar ini, dia pun berencana untuk kabur melalui tembok yang ada di kamar mandi. Joe mulai mencongkel batako demi batako untuk melubangi dinding tersebut. Tepat di hari Joe akan kabur dari kamar ini, pihak hotel mengetahui rencana Joe, dan mereka pun menampilkan putri Joe di televisi. Ketika Joe menontonnya, dia begitu terharu karena putrinya berniat akan memberi Joe kesempatan dan memaafkan dirinya. Dan asap putih pun muncul untuk membuat Joe pingsan. Nah, tepat di tahun ke-20, Joe pun akhirnya dibebaskan. Dan mengapa dia bisa diculik dan disekap di sebuah kamar selama itu tanpa alasan yang jelas? Nah, sebentar lagi kita akan segera tahu jawabannya. Nah, di hari kebebasannya, Joe dibekali sejumlah uang dan sebuah smartphone. Dia juga membawa surat-surat yang telah ditulisnya selama ini. Tidak lama setelah dia bisa menghirup udara bebas, Joe melihat ada seorang wanita yang membawa payung berwarna kuning, sama ketika saat dia diculik 20 tahun yang lalu. Joe pun mengejar wanita itu, namun dihalangi oleh sejumlah pemuda. Joe lalu menghajar semua pemuda tersebut karena telah menghalangi dirinya. Setelah hampir dekat dengan wanita pembawa payung kuning ini, payung tersebut malah dipegang oleh seorang pria. Joe dengan penuh tanda tanya sempat akan menghajar pria yang tak bersalah tersebut. Dia pun dihalangi oleh seorang wanita yang bernama Mary Sebastian. Pertemuan Joe dengan wanita ini bukanlah kebetulan. Rupanya wanita yang membawa payung kuning tadi sengaja membawa Joe agar Joe bisa bertemu dengan Mary. Tapi mengapa? Mari kita simak dulu ceritanya. Karena melihat Joe yang begitu panik, Mary lalu memberikan kartu namanya kepada Joe. Jika suatu saat nanti Joe perlu bantuan, dia bisa menghubungi Mary. Nah, Mary ini bekerja di sebuah klinik keliling. Jadi dia biasa merawat orang-orang yang membutuhkan pertolongan medis. Sosok dari karakter Mary ini sangat baik, tulus, dan penuh dengan kasih sayang. Cantik pula lagi, apa nggak mantap kali ya kan? Nah, setelah dari itu, Joe lalu pergi menemui teman lamanya yaitu Chucky. Dan Chucky sangat terkejut atas hilangnya Joe selama 20 tahun ini. Joe lalu menceritakan semua kisahnya kepada Chucky. Tidak lama setelah itu, Joe lalu ditelepon oleh pria misterius. Pria yang menelpon Joe inilah yang bertanggung jawab atas penculikan dan yang mengurung Joe selama 20 tahun tersebut. Joe lalu meminta bantuan Chucky untuk mencari info di internet dari daftar orang yang pernah disakiti oleh Joe. Dari daftar itulah Joe berniat untuk mencari siapa orang di balik yang pernah menculik dan menyekapnya selama ini. Mulai dari mantan bosnya, kliennya, dan orang yang pernah bermusuhan dengan Joe. Dan Joe terus mencari info tersebut di internet sampai larut malam. Dan akhirnya pada suatu pagi, dia ditemukan oleh Chucky dalam keadaan pingsan. Chucky pun menelpon perawat dari kartu nama yang ada di saku Joe. Dan di sini Joe akhirnya dirawat oleh Mary. Nah, kemudian kita diperlihatkan kondisi Joe yang masih pingsan. Mary tidak sengaja menemukan surat milik Joe dan sempat membacanya. Joe yang telah sadar lalu mengambil surat-surat tersebut dari tangan Mary. Mary yang sudah tahu lalu mencoba untuk memberikan bantuan kepada Joe. Joe dan Mary pun mulai mencari orang yang ada di balik telepon misterius sebelumnya. Namun orang-orang yang mereka datangi bukanlah orang yang mereka cari. Joe kemudian mencari sebuah restoran, di mana restoran tersebut menyuplai makanan untuk hotel yang menyekap dirinya. Karena makan makanan yang sama selama 20 tahun, tentunya dia tidak akan lupa dengan rasa makanan tersebut. Satu persatu restoran pun telah didatanginya. Dan akhirnya dia menemukan satu restoran yang menyediakan makanan yang sama persis seperti apa yang dia makan selama 20 tahun di dalam hotel itu. Joe lalu mengikuti orang yang mencurigakan yang membawa makanan tersebut. Hingga akhirnya Joe pun sampai di sebuah gedung. Gedung inilah yang menjadi tempat penyekapannya selama ini. Dengan bermodalkan sebuah palu, Joe pun menghajar orang-orang yang ada di sana. Dan dia pun akhirnya bertemu dengan pemimpin di gedung tersebut. Orang itu bernama Chani yang diperankan oleh Samuel L. Jackson. Nah, rupanya si Chani ini cuma suruhan dari orang yang menculik si Joe.
Jadi Chani ini cuma menyediakan fasilitas untuk kamar isolasi yang mirip seperti hotel untuk mengurung orang-orang dari setiap kliennya. Nah, untuk mencari informasi, Joe pun menyiksa Chani dengan begitu sadis agar Chani mau memberitahu siapa orang yang mengurung dirinya waktu itu. Nah, sayangnya Chani pun tidak tahu klien misteriusnya tersebut dan menyuruh Joe untuk memutar sebuah rekaman. Dari rekaman itu, klien misterius tersebut hanya menyuruh Chani untuk mengurung Joe selama 20 tahun tanpa diketahui oleh dunia luar. Jadi bisnisnya Chani ini terbilang ilegal dan sudah berjalan cukup lama. Nah, setelah itu Joe pun berniat keluar dari gedung tersebut. Namun dia pun dihadang oleh anak buah Chani. Dengan begitu brutal dan dibantu dengan kekuatan kosmik milik Thanos, Joe pun menghajar mereka semua dengan sangat keras. Namun Joe juga harus mengalami cedera yang cukup parah. Nah, di pintu keluar gedung, Joe yang hampir pingsan akhirnya diselamatkan oleh seorang pria. Dan pria tersebut mengantarkan Joe ke tempat Chucky. Nah, orang yang mengantar Joe ini adalah pria yang menculik dan menyekapnya selama ini. Nanti kita akan tahu siapa sosok pria ini dan apa tujuan dia mengurung Joe selama 20 tahun lamanya. Nah, Joe yang dalam kondisi cedera parah akhirnya dirawat oleh Mary dan temannya. Nah, setelah itu Joe yang telah berada di bar milik Chucky akhirnya ditelepon oleh pria misterius tadi. Dan alangkah bangsatnya, pria misterius yang selama ini dicari oleh Joe nongol tiba-tiba di bar tersebut. Sontak Joe yang begitu emosi langsung ingin menghajar pria ini, namun dihalangi oleh anak buah dari pria tersebut. Pria misterius ini pun memberitahu Joe bahwa dialah orang yang menculik dan menyekap dirinya selama 20 tahun. Dia jugalah yang memperkosa dan membunuh mantan istrinya. Sampel DNA, sidik jari, dan sperma yang sebelumnya diambil waktu Joe masih dikurung, tujuannya ya untuk itu, agar seolah-olah Joe lah yang melakukannya. Pria ini pun menjelaskan kepada Joe dengan begitu detail. Penculikan dan penyekapannya selama 20 tahun tersebut memiliki alasan tersendiri. Dan pria ini ingin Joe menebak dari dua pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, siapa pria misterius ini? Dan yang kedua, mengapa dia mengurung Joe selama 20 tahun? Dan jika Joe berhasil mencari jawaban tersebut dalam waktu 46 jam, pria ini akan memberi Joe hadiah sebanyak 20 juta dolar dalam bentuk berlian. Dan pria ini akan bunuh diri di hadapan Joe dengan menembak sendiri kepalanya. Nah, Joe pun segera mencari jawaban tersebut dan dibantu oleh Mary. Menariknya, hubungan di antara keduanya semakin dekat, di mana hubungan antara Joe dan Mary akan menjadi malapetaka yang amat menyakitkan buat Joe. Nah, mereka akhirnya menemukan sebuah petunjuk dari sebuah musik yang menjadi sound dari handphone milik Joe, di mana setiap kali pria misterius itu menelpon, maka nada deringnya akan selalu sama. Nah, sound tersebut mengarah ke sebuah sekolah yang bernama Evergreen Academy, di mana Evergreen Academy ini adalah tempat Joe dulu sekolah. Setelah mencari berbagai informasi, mereka pun akhirnya mendatangi Evergreen Academy untuk melihat arsip sekolah tersebut. Namun kondisinya, sekolah tersebut sudah ditutup dan dijaga oleh seorang security, sehingga mereka pun memutuskan untuk kembali di malam hari. Sembari menunggu malam, Joe dan Mary pun menginap di sebuah motel untuk beristirahat. Tidak lama setelah itu, entah mengapa keduanya mengalami sakne yang tak tertahankan lagi, sehingga terjadilah ritual mantap-mantap di antara mereka berdua. Aksi tersebut ternyata juga dimata-matai oleh pria misterius tadi. Dan ya, itulah aksi yang sangat intens jika kalian ingin menyaksikan Thanos dan Scarlet Witch melakukan adegan yang sangat yoi sekali. Tapi ingat, adegan ini jangan kalian ulang-ulang ya jika melihat filmnya secara full. Kemudian malam pun tiba dan mereka kembali ke Evergreen Academy untuk mencari informasi lagi. Nah, setelah mencari berbagai arsip dan data, mereka menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata pria misterius yang menculik dan menyekap Joe selama 20 tahun bernama Adrian Price. Dan Chucky juga baru tahu akan hal itu. Nah, Joe yang masih berada di Evergreen Academy menemukan info jika keluarga Price pernah mengalami tragedi keluarga yang sangat menyedihkan.
di mana satu keluarga dibunuh dan hanya menyisakan Adrian Price saja. Joe lalu mencoba untuk mengingat masa lalu yang terjadi di sekolah itu. Dan ternyata Adrian Price ini memiliki saudara perempuan bernama Amanda Price, di mana Amanda inilah yang akan menjadi penyebab mengapa Adrian mengurung Joe. Nah, Amanda ini selalu dibully oleh teman sekolahnya, sampai di suatu ketika dia kedapatan oleh Joe sedang melakukan ritual mantap-mantap dengan seorang pria. Dan ternyata pria itu adalah bapak kandungnya sendiri yang bernama Arthur Price. Jadi Amanda ini juga memiliki perilaku yang sangat buruk. Dia suka begituan dengan orang tuanya sendiri, sehingga dicap sebagai pelacur. Karena mengetahui hal itu, Joe pun menceritakan apa yang dia lihat kepada teman-teman sekolahnya. Sehingga Amanda ini pun selalu dibully, dan hal itu akan ada hubungannya dengan tragedi pada keluarga Price tersebut. Nah, merasa cukup dengan informasi yang dia dapat, Joe pun memutuskan untuk bertemu dengan Adrian. Namun, Joe sempat dicegat oleh Mary, karena Mary khawatir dengan keselamatan Joe jika nantinya dia bertemu dengan Adrian. Namun Joe berhasil meyakinkan Mary bahwa dia akan baik-baik saja. Setelah Joe tiba di gedung tempat Adrian berada, Joe pun langsung menanyakan di mana Mia anaknya, dan Joe sempat membunuh asisten pribadi dari Adrian. Ketika diminta untuk menjawab dua pertanyaan yang sebelumnya diberikan, Joe dengan informasi yang telah diketahuinya akhirnya menjelaskan bahwa pria yang menyekap dirinya selama 20 tahun benar bernama Adrian Price, dan alasan dia disekap selama 20 tahun adalah karena di masa lalu Joe menceritakan ke teman-temannya apa yang dilihatnya atas perbuatan Amanda dan bapaknya tadi. Nah, karena perbuatan Joe itulah tragedi pada keluarga Price pun terjadi. Amanda menjalani hidup yang begitu berat dan merasa malu karena ketahuan telah berhubungan dengan anak perempuannya sendiri. Arthur Price kemudian membunuh semua anggota keluarganya termasuk dirinya sendiri, lalu menyisakan Adrian yang selamat dari tragedi itu. Sehingga Adrian memiliki rasa dendam terhadap Joe dengan apa yang telah dialaminya. Adrian juga ingin Joe merasakan apa yang dia rasakan. Sehingga tepat ketika Adrian menjelaskan fakta yang sebenarnya kepada Joe, hal yang mengejutkan pun terjadi. Ternyata anak yang selama ini dia lihat di TV hotel hanyalah rekayasa oleh Adrian. Dan anak yang dia lihat itu ternyata hanyalah aktor yang dipekerjakan oleh Adrian. Orang yang selama ini merawatnya, menemaninya, dan bercocok tanam dengannya ternyata adalah anak kandungnya sendiri, yaitu Mary Sebastian. Dan hal itu ternyata telah direncanakan oleh Adrian sebelumnya. Di sini Joe yang telah mengetahui fakta yang sebenarnya merasa sangat syok. Dan damn, ini benar-benar rencana balas dendam yang begitu gila. Hubungan dia dengan Mary yang tanpa sengaja larut dalam sebuah hubungan asmara adalah malapetaka buat Joe. Akhirnya Adrian dapat membuat Joe merasakan apa yang dulu dia rasakan. Dan di sini Joe begitu benar-benar sangat syok karena telah berhubungan dengan anaknya sendiri yang sebelumnya tidak dia ketahui. Adrian lalu menghubungi Mary, dan Joe memohon kepada Adrian agar tidak melibatkan Mary dan tidak memberitahunya kalau Joe itu adalah bapak kandungnya. Nah, karena merasa balas dendamnya telah tercapai, Adrian pun kemudian bunuh diri dengan menembak sendiri dirinya dan meninggalkan Joe dengan penuh kepedihan. Nah, satu hari setelah itu, Joe pun membuat surat kepada Mary agar tidak lagi menemui dan mencari dirinya. Dan di sini Mary diberi berlian yang sebelumnya didapat Joe dari Adrian dan sebuah mainan yang dulu pernah dibelikan Joe ketika Mary berulang tahun. Kemudian di sini Joe mendatangi Cheney dan membayarnya dengan berlian agar dia dapat dikurung kembali di hotel tempat dulu dia dikurung. Dengan rasa menyesal dan kepedihan yang dia rasa, Joe pun berniat untuk menghilang kembali dari dunia luar dan mungkin untuk selamanya. Dan film pun berakhir